Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, mahasiswaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sekarang ini saya ingin langsung menjelaskan saja mengenai kasus 2 sekaligus kasus 3 ya. Ya, di buku teman-teman sekarang mulai dari kasus 2, silahkan dibuka halaman 14 dan halaman 84 ya. Nah, di halaman 14 itu soalnya dan di halaman 84 itu merupakan lembar kerjanya. Sekarang dibuka halaman 14 ya. Nah, ini kasus 2 ini jauh lebih simpel dibandingkan dengan kasus 1. Kenapa? Karena kasus 1 kemarin kita harus menganalisis satu persatu. Sedangkan untuk kasus 2 ini hanya tentang transaksi tentang industri semen ya. Nah, halaman 14 silahkan dibuka. Ini kita ketemu dengan PT Sumber AK, merupakan perusahaan di bidang semen, di mana pada bulan Agustus ini terdapat 4 transaksi yang harus teman-teman kerjakan ya. Di situ juga sudah ada data perusahaan, yaitu ada nama perusahaan, NPWP, telepon, jenis usaha, nama pimpinan, ini si Ahsan Mardana ini ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Nanti untuk mengisi bukti pungutan PPh pasal 22. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan cara pengerjaannya, yaitu kita lihat di layar ya. Itu nomor 2, halaman 84. Hitung PPh pasal 22 yang dipungut. Perhatikan kasus pada halaman 14 termasuk PPN dan tidak termasuk PPN. Besarnya pajak yang dipungut bisa dilihat pada buku Mardiasmo PPh pasal 22 atas semen. Ya, di PT Sumber AK ini ya ada 4 transaksi, tadi belum saya jelaskan ya. Ada tanggal 7 Agustus, 16 Agustus, 21 Agustus, dan 24 Agustus. Teman-teman diminta untuk membuat perhitungannya ya, PPh pasal 22-nya sebesar berapa, lalu membuat bukti pungutan PPh pasal 22, lalu membuat SSP-nya, dan yang terakhir membuat SPT-nya. Nah, kalau teman-teman buka di halaman 84 itu kan sudah ada tabel-tabelnya ya. Teman-teman tinggal isi saja. Nah, di dalam layar sudah saya jelaskan, hati-hati dengan termasuk PPN dan tidak termasuk PPN. Nah, ini ya, di halaman 14, ini saya baca salah satu saja. 7 Agustus, perusahaan menjual hasil industri kepada PT Perdana senilai 110 juta rupiah, termasuk PPN 10%. PT Perdana beralamatkan di Jalan Revolusi nomor 11, Kota Ternate dengan NPWP bla 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 ya. Oke, berarti tinggal kita isi halaman 84. Tanggalnya berapa? Tanggal 7 Agustus 2013. Lalu di nama pembeli tinggal diisi PT Perdana. Nah, ini DPP-nya sebesar berapa? Karena di dalam soal dikatakan 110 juta termasuk PPN 10%. Termasuk PPN. Artinya kita harus mencari DPP-nya terlebih dahulu. Oke. Berarti caranya bagaimana? 100 dibagi 110 dikalikan 110 juta. Ketemulah 100 juta ya. Nah, kalau misalnya PPN-nya rumusnya nggak harus sama ya. Jadi kalau misalnya PPN-nya 20%, berarti 100 per 120 kali 110 juta gitu. Nah, karena PPN-nya itu 10%, jadi 100 dibagi 110 dikalikan 110 juta. Lalu ketemu 100 juta. PPh 22 yang dipungut ini tidak saya kasih tahu ya, tarifnya berapa. Teman-teman buka saja di bukunya Mardiasmo ya, di PPh pasal 22 atas semen, atau bisa googling, monggo terserah ya. Nah, di dalam tabel PPh pasal 22 yang dipungut itu teman-teman isi lengkap ya. Titik-titik persen kali 100 juta sama dengan XXX gitu ya. Jadi teman-teman isi sendiri dengan lengkap.
Lalu yang kedua berarti 16 Agustus perusahaan menjual hasil produksi kepada PT Wahana. Nah, teman-teman tinggal isi saja pada tanggal itu 16 Agustus, nanti pada nama pembeli berarti PT Wahana. Gitu ya, diteruskan sendiri sampai 4 transaksi. Berikutnya adalah kita lihat nomor 3 di layar ya. Halaman 85 sampai dengan 88, buat bukti pemungutan PPh pasal 22 untuk nomor, lihat informasi umum dan instruksi halaman 8. Nah, di halaman 8 sudah jelas, kita buka ya halaman 8. Itu ada penomoran untuk PPh pasal 22, yaitu berapa? Contohnya 01 garis miring PPh underscore 22 garis miring 03 garis miring 13. Nah, itu berarti dari mana? 01 itu nomor, PPh 22 itu karena kita pemungut PPh pasal 22, lalu 03 itu adalah bulan dan 13 itu adalah tahun. Berarti untuk halaman 85 yang paling atas nomornya berapa? 01 garis miring PPh underscore 22 garis miring 08 lalu garis miring 13 karena bulan 8 tahun 2013. Untuk NPWP nama dan alamat ini silakan langsung diisi PT Perdana, diurutkan ya. Jadi NPWP-nya PT Perdana, nama dan alamatnya PT Perdana. Lalu di situ ada nomor 1 sampai dengan nomor 11. Nah, ini teman-teman tinggal pilih karena tadi sudah disebutkan kalau ini berhubungan dengan semen, berarti tinggal diisi saja nomor 1 semen. Penjualan brutonya tadi berapa? 100 juta. Lalu ada tarif lebih tinggi 100% tidak ber-NPWP. Ini teman-teman tinggal cek PT Perdana punya NPWP enggak? Punya Bu, ya sudah, berarti tinggal tidak usah disilang. Nah, bedanya dengan PPh pasal 21 adalah kalau PPh pasal 21 itu kalau tidak ber-NPWP itu 20% lebih tinggi, tetapi kalau PPh pasal 22 itu 100% lebih tinggi, jadi 2 kali lipat ya. Kalau misalnya dia punya NPWP ya sudah, berarti nggak usah diisi. Lalu tarifnya berapa, lalu pajak yang dipungut berapa ya. Langsung ke jumlah ya, jumlah itu ada harga sama pajak yang dipungut. Lalu untuk yang bawahnya itu jangan lupa diisi kota dan tanggal. Berarti Ternate tanggal berapa tadi? 7 Agustus kan? Berarti 7 Agustus 2020. Nama dan NPWP-nya ini pakai sumber AKE gitu ya. Nah, itu teman-teman kerjakan saja sampai dengan halaman 88. Kalau tidak termasuk PPN itu gimana? Berarti langsung saja seperti yang kedua PT Wahana kan 300 juta. Berarti DPP-nya langsung 300 juta gitu ya. Oke, lalu berikutnya untuk yang halaman 89. Nah, ini ya. Pada halaman 89 teman-teman disuruh membuat SSP. Angka sesuai dengan perhitungan nomor halaman 84. Nah, tinggal teman-teman isi saja. Halaman 84 tadi kan kalian sudah menjumlahkan ya dengan tarif, lalu dijumlahkan 4-4-nya, lalu diisi SSP-nya ya. NPWP nama alamat ini itu punyanya sumber AKE berarti, lalu NOP alamat OP ini tidak perlu diisi. Lalu untuk kode akun pajak dan kode jenis setoran lihat di di bab 1 ya. Untuk uraian pembayaran berarti apa? Pembayaran angsuran PPh pasal 22 bulan Agustus gitu ya. Lalu masa pajaknya Agustus, tahun pajaknya 2013. Nomor ketetapan tidak perlu diisi, jumlah pembayaran silahkan diisi dan terbilang. Jangan lupa yang bawah ada kota dan tanggal. Untuk SSP berarti maksimal tanggal 10 bulan berikutnya ya, berarti kita tulis saja 10 September 2013. Lalu untuk berikutnya ya halaman 90, buat daftar bukti pemungutan sesuai dengan halaman 85 sampai 88. Teman-teman rekap saja ya, rekap saja di halaman 90 tersebut, lalu teman-teman jumlah. Nah, baru setelah itu nomor 6 halaman 91 ini isi
SPT masanya. Nah, ini sudah saya kasih jawabannya ya. Jawabannya adalah 4 juta. Berarti dari empat-empatnya tadi itu totalnya semuanya 4 juta. Kalian isi saja yang halaman 91 ya. Ada masa pajaknya. Masa pajaknya apa? Bulan Agustus kan, berarti 08 2013. Lalu untuk NPWP nama alamat itu punyanya Sumber AG ya. Lalu di situ ada tabel ya, bagian B objek pajak. Nah, di objek pajak itu kan ada nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kalian pilih saja nomor 1 karena ini hubungannya dengan industri semen, berarti nomor 1. Nah, nilai objek pajaknya berapa, PP yang dipungut berapa. Lalu langsung ke jumlah. Nah, ini jumlahnya tadi kan sudah dihitung ya pada halaman 84 sampai dengan halaman 84, dan di halaman 90 juga sudah dihitung. Nah, ini terbilangnya juga teman-teman coret saja, kalau salah silakan isi yang benar gitu ya. Jangan lupa ke bawahnya itu juga diisi. Lalu sampai dengan D itu juga ada pernyataan tanda tangan ya. Untuk yang di bawah itu berarti tadi siapa? Atasannya kan tadi si Ardana tadi ya. Siapa nama lengkapnya? Ahsan Mardana. Lah, ini si Ahsan Mardana ini dia berada di bawah ya. Jadi itu bukan lagi PT Sumber AG, tetapi yang yang bertanggung jawab. Selanjutnya langsung saja ya, instruksi 3 ini ya. Di instruksi 3 ini karena instruksi kasus 2-nya itu cuman sedikit, jadi langsung saya gabung dengan kasus 3 begitu ya. Kasus 3 ini silakan teman-teman buka ya, halaman 16 gitu ya, dan halaman 94. Nah, ini juga gampang ini ya. Nah, kita baca dulu, kita ketemu di halaman 16 ya. PT Makmur Utama bergerak di bidang industri minuman kesehatan. Perusahaan tersebut beralamatkan di Jalan Terusan nomor 11 Kota Ternate. Berikut data perusahaan yang transaksinya ini di bulan Juli ya. Nah, ini kita disuruh menghitung PPh pasal 23 selama bulan Juli 2013. Nah, di sini ada 4 poin yang diminta 3 ya. 4 poin keterangan. Yang pertama adalah data perusahaan ya. Data perusahaan ini ada nama, NPWP, telepon, jenis usaha, sama nama pimpinannya Ahmad Zakaria ya. Lalu yang poin 2 itu adalah transaksi pembayaran dividen tunai. Nah, ini ada berapa? Ini ada 7 ya, ada 7 perusahaan. Nanti teman-teman analisis satu persatu. Nah, berikutnya adalah poin 3 ini pemberian hadiah perlombaan. Jadi ada 2 PT yang mendapatkan hadiah. Lalu di poin 4 ini adalah pembayaran sewa dan jasa lainnya. Di situ ada 5 transaksi yang berhubungan dengan sewa dan jasa lainnya. Nanti teman-teman analisis satu persatu. Selanjutnya adalah diminta, itu yang pertama, pasti hitung BPh-nya pasal 23 yang dipotong. Yang kedua adalah buat bukti pemotongannya. Yang ketiga adalah buat SSP-nya. Ya, ini ya. Kita lihat ini teman-teman sekarang bandingkan halaman 16 dan halaman 94. Nah, kita lihat ya, halaman 16 itu yang pertama ya, pada tanggal 10 Juli 2013 perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai. Nah, ini ada 7. Yang pertama adalah PT Perkasa. Nah, ini kita lihat dulu persentase penyertaan modalnya berapa, yaitu 26%. Nah, padahal di dalam teori bukunya Mardiasmo disebutkan bahwasanya PPh pasal 23 ini tidak sampai 26%, yaitu maksimal 25%. Maka PT Perkasa ini bukan merupakan objek pajak PPh pasal 23 ya. Ini merupakan objek pajak pasal 4 ayat 3. Nah, ini di dalam UU nomor 36 tahun 2008, sehingga dia si PT Perkasa ini di halaman 94 dia nggak ada ya. Nah, kita lihat di halaman 94 itu ada 5 ya. Ada PT Cakrawala, PT Matahari, PT Angkasa, CV Bahari Jaya, dan CV Karya. Nah, teman-teman tinggal sekarang itu isi
persentase penyertaan modal. Itu bukan tarifnya, tapi persentase penyertaan modalnya, yaitu pada halaman 16 sudah dijelaskan ya. Nah, ini di kolom-kolomnya sudah ada persentasenya. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwasanya dia objek pajak pasal PPh pasal 23. Berikutnya adalah dividen. Teman-teman langsung isi saja semuanya dividennya ya, sesuai dengan keterangan pada soal. Lalu PPh pasal 23 yang dipotong. Nah, berapa Bu? Teman-teman kalau nggak tahu atau nggak mau buka buku, silakan buka halaman 95. Di situ sudah ada tarifnya ya, berapa persen. Tinggal kalikan saja gitu ya. Nah, kita baca yang ada di layar ya. PT Makmur Utama Bergerak ini tadi ya, minuman kesehatan ini ada 3 kategori tadi sudah saya jelaskan ya, dan kita disuruh ngitung PPh pasal 23. Nomor 1 halaman 94. Nah, ini total PPh pasal 23 yang dipotong dalam hal ini adalah dividen itu adalah 49.500.000. Nanti silahkan dihitung sendiri, dicocokkan ya. Berarti untuk tabel yang pertama yang atas sendiri itu 49.500.000. Lalu kita menginjak ke tabel bawahnya ya, pendirian hadiah perlombaan. Saya bacakan dalam rangka memperingati 10 tahun berdirinya PT Makmur Utama ini mengadakan pertandingan bola voli antar perusahaan sekota Ternate. Nah, ini sehingga ada juaranya yaitu PT Berdikari dan PT Bumi Raya ini mendapatkan masing-masing hadiah yaitu 100 juta dan 75 juta rupiah. Nah, ini kita kalikan dengan berapa berarti gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal isi saja hadiahnya yang ada di halaman 94. Nah, setelah itu teman-teman kalikan dengan PPh pasal 23 yang dipotong. Nah, itu kan sudah ada juga ya, sudah ada tarifnya di dalam bukti pemungutan. Jadi teman-teman tinggal niron aja, bisa tinggal dihitung pakai kalkulator, oke? Lalu untuk yang ketiga adalah pembayaran sewa dan jasa lainnya ya. Di halaman 16 teman-teman sudah dijelaskan satu persatu, tadi saya contohkan satu ya. Yaitu pada tanggal 15 Juli 2013 PT Makmur Utama membayar sewa kendaraan yang digunakan untuk operasional perusahaan di dalam kota Ternate sebesar 5 juta. Pembayaran ini dilakukan kepada Sugianto Tamrin yang beralamat di Jalan Bengkoang nomor 4 kota Ternate. Tidak disebutkan bahwasanya si Sugianto Tamrin ini mempunyai NPWP ya, sehingga kalau tidak ber-NPWP harus berapa? 100% lebih tinggi atau 2 kali lipat. Nah, pembayaran sewa pada jasa lainnya pada halaman 94 ya. Teman-teman lihat itu ada Sugianto Tamrin, berarti PPh pasal 23 yang dipotong berapa? Ini ada 2% kan, ada di dalam bukti potongnya kan, itu 2%. Bukti potongnya dari mana Bu? Dari halaman tadi itu loh, 95 dan sampai ke belakang 106 itu kan ada kan, sudah ada persentasenya. Nah, berarti 2% dikalikan 5 juta kepada Sugianto Tamrin kan. Nah, ketemu 100.000 karena Sugianto Tamrin ini nggak punya NPWP, sehingga langsung saja kita kalikan 2 atau 2 kali lipat ya. Lah, ini 200.000. Jenis pembayarannya yaitu sewa kendaraan. Jadi nanti di dalam jenis pembayarannya itu teman-teman harus isi dengan lengkap ya. Dia itu sewa apa? Sewa kendaraan atau sewa tanah atau sewa bangunan, itu harus ada keterangannya. Ya, yang kedua adalah di dalam layar ya, halaman 95 sampai dengan 106. Buat bukti potong PPh 23. Nomor bisa dilihat di informasi umum dan instruksi halaman 8. Nah, ini seperti dengan waktu PPh pasal 22 ya, itu sama. Nah, kita lihat berapa itu di contohnya, berarti di halaman 95 itu adalah 01 garis miring PPh underscore 23 garis miring Juli, berarti 07 garis miring 2013, berarti garis miring 13 gitu saja ya. Lalu ada NPWP, nama, alamat, itu teman-teman tinggal isi saja yang PT Cakrawala. Tadi kan dividen yang pertama perusahaannya PT Cakrawala ya, berarti yang nama NPWP, nama sama alamat itu PT Cakrawala. Lalu di bawahnya itu ada keterangan 1 sampai dengan
6 silahkan diisi. Kalau cakrawala tadi hubungannya dengan dividen, berarti langsung tinggal diisi, ditulis, yaitu 75 juta kan tadi PT Cakrawala. Lalu tarif lebih tinggi 100%. Nah, karena PT Cakrawala ini dia ada NPWP-nya, berarti tidak perlu kita isi ya. Lalu tarifnya 15% dan ada jumlahnya PPh yang dipotong. Lalu langsung lari ke jumlah dan terbilang. Jangan lupa di bawahnya ada kota dan tanggal, lalu NPWP nama itu PT Makmur Makmur Utama ya. Nah, di sini ada kasusnya PPh 23 ini kan tadi saya bilang ada 3 ya, yaitu ada dividen, ada hadiah, ada sewa dan jasa lainnya. Nah, di tabel itu sewa dan jasa masih gabung jadi satu, tetapi nanti di dalam bukti potong itu sewa dan jasa kita pisah. Oke, lanjut ya, halaman 95 sampai 106 ini tidak ada masalah. Lalu halaman 107 sampai dengan 110 buat SSP-nya dari setiap kategori. Nah, karena tadi waktu di tabel halaman 94 itu kita jadikan satu, tapi untuk SSP-nya kita pisah, yaitu sewa dan jasa itu beda-beda ya. Jadi ada 4. Nah, dividen itu adalah yang Cakrawala dan teman-temannya, hadiah itu adalah yang Berdikari, lalu sewa itu adalah yang Sugianto. Nah, baru yang jasa itu adalah CV Boga dan teman-teman. Nah, ini teman-teman kerjakan ya di SSP-nya. Nah, SSP-nya ada 4. Jangan lupa di setiap uraian pembayaran itu ada tulisannya, ada keterangannya. Setoran PPh pasal 23 atas dividen. Setoran PPh pasal 23 atas hadiah perlombaan. Setoran PPh pasal 23 atas sewa, nah atas jasa gitu ya. Jadi diberikan keterangan 1/1 gitu, sehingga kita tahu bahwasanya SSP ini untuk yang membayar apa gitu ya. Nah, kenapa? Supaya diperjelas gitu, antara sewa berapa, jasa berapa, itu untuk merinci. Namun di dalam tabel itu hanya bantuan. Nantinya kalau teman-teman lapor itu nggak ada tabel-tabelnya kayak gitu ya. Ini cuma membantu saja. Oke, berikutnya adalah silakan dibaca poin 4 halaman 111. Itu silahkan isi daftar bukti pemotongan PPh 23. Ini sesuai dengan halaman 94 ya. Nah, kita lihat di halaman 111 ini hanya dibagi menjadi 2, yaitu PPh 23 dan PPh 26. Artinya berarti semuanya PPh 23 itu teman-teman salin pada halaman 111 semuanya ya. Jadi mulai dari PT Cakrawala sampai CV-CV yang jasa-jasa tadi. Lalu jangan lupa teman-teman jumlah. Lalu di bawah sendiri itu jangan lupa disilang yang pemotong pajak. Lalu ada namanya si Ahmad Zakaria ya. Jadi ini lengkap semuanya. Nah, berikutnya itu adalah halaman 112 itu adalah buat SPT-nya. Nah, buat SPT-nya PPh pasal 23 ini ya. Ini di sini sudah saya kasih jumlahnya, yaitu 77.290.000. Nah, ini tinggal teman-teman isi ya. Masa pajaknya berarti 07 2013, lalu ada NPWP nama alamat ini berarti dengan PT Makmur itu tadi ya. Lalu selanjutnya adalah selanjutnya teman-teman isi yang 1 dividen berapa, 2 bunga nggak usah diisi, 3 royalti nggak usah diisi. Jadi isi saja yang memang ada di dalam soal ya. Lalu langsung loncat ke 6D123 4 ya. Itu teman-teman tinggal isi sesuai dengan yang ada di soal ya. Kalau ada ya silahkan diisi. Jangan lupa jumlahnya dan terbilangnya. Lanjut langsung di poin C bagian lampiran, itu juga teman-teman isi. Ada SSP ada berapa lembar, lalu ada bukti pemotongan itu ya.
Lalu di bagian D jangan lupa ya, pemotong pajaknya si Ahmad Zakaria. Itu untuk penjelasan dari PPh pasal 23. Jadi untuk PPh pasal 21 ini memang jauh lebih kompleks ya dibanding dengan PPh 22 dan 23. Nah, jadi videonya saya gabung, silahkan dilihat lagi ya, diulang-ulang. Kalau memang ada yang belum paham silahkan diulang lagi ya. Nah, ini habis ini teman-teman bisa komen, ataupun kalau memang ada yang mau ditanyakan itu bisa langsung WA saya ya, pakai halaman dan lain sebagainya, nanti sebisa saya akan saya bantu untuk pengerjaannya ya. Nah, itu untuk yang jawabannya juga sudah ada di dalam layar. Teman-teman tinggal menghitung sendiri lalu dicocokkan lagi dengan cara-caranya. Jadi video ini hanya membantu saja. Selanjutnya untuk PDF-nya nanti sudah saya kirim di e-learning ya. Nanti teman-teman tinggal download saja untuk sebagai bahan tambahan di dalam mengerjakan ya. Nanti tinggal kalian download di e-learning saja supaya kita lebih mudah. Lalu silahkan dikerjakan PPh pasal 22, jika sudah selesai lanjut PPh pasal 23, begitu ya. Besok kita akan ketemu lagi dengan video PPh pasal 4 ayat 2, lalu ada WPOP, ada WP badan, dan ada PPN ya, kasus PN. Jadi nanti sudah lengkap di dalam buku semuanya. Kalau sudah selesai nanti akan saya upload satu persatu. Oke, silahkan dilihat setelah ini dan dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan kepada saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah melihat video saya. Saya mohon maaf kalau ada keterbatasan dalam penyampaian atau ada yang memang belum dipahami. Dengan pandemi seperti ini memang kita terpaksa harus ada keterbatasan ya. Semoga ini dengan video ini bisa terbantu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada bukunya, praktikum perpajakan nanti ya. Masih sama dengan bukunya yang kemarin ya.